dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali beliau menukilkan beberapa riwayat hadis tentang Nabi Muhammad SAW membolehkan perempuan untuk sholat di masjid. Wa kana qad adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin nisa fi huduril masajid. Dulu di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah Nabi Muhammad memberi izin kepada perempuan-perempuan untuk hadir di masjid. Apa alasannya? Ada dua. Yang pertama, untuk menampakkan syiar agama. Zamannya Nabi Muhammad, Islam minim. Orangnya masih sedikit. Loh, untuk memperbanyak anggota, kalau kata zaman sekarang ya anggota atau pemeluk Islam, ya kita minta dukungan perempuan. Yuk dikasih izin sama Nabi Muhammad, paham ya? Dikasih izin untuk kelihatan, oh Islam itu banyak. Ini yang pertama. Paham ya? Yang kedua, Nabi Muhammad memberi izin kepada perempuan-perempuan zaman dulu untuk keluar rumah sholat di masjid. Alasan kedua yaitu Nabi Muhammad faham zaman dulu zaman terbaik, khairul qurun, sebaik-baik zaman waktu yaitu waktu dan zamannya Nabi Muhammad SAW. Perempuannya ketika keluar rumah tidak bersolek, paham ya? Nggak pakai minyak wangi, tidak mutabarrija, kemudian nutup aurat rapat, paham ya? Dan laki-lakinya tidak jelalatan. Ini khairul qurun. Maka dari itu diperkenankan oleh Nabi Muhammad SAW untuk keluar daripada rumah menuju ke masjid sholat berjamaah. Was-shawab, inilah kata Imam Ghazali, was-shawab al-an al-man'u illa lil ajaiz. Yang benar untuk zaman sekarang. Ini zamannya Imam Ghazali loh ya. Apalagi zaman sekarang. Yang benar nih. Yang perlu difatwakan untuk zaman sekarang. Yaitu mencegah para perempuan untuk sholat berjamaah di masjid. Illa lil ajaiz. Kecuali bagi perempuan yang tua-tua. Artinya apa? Perempuan yang gak bisa disyahwati. Perempuan yang gak punya body. Monggo silahkan. Tapi kalau perawan cantik atau sudah bersuami tapi punya body, loh, ini bahaya. Bisa ada fitnah. Karena itu Imam Ghazali mengatakan cegah perempuan-perempuan untuk keluar rumah menuju ke masjid. Jangan boleh sholat di masjid. Sholat di rumah itu paling afdal bagi perempuan. Bahkan Sayyidah Aisyah, beliau itu kan faham zamannya Nabi Muhammad, faham zamannya sahabat. Nah, ketika zamannya Nabi Muhammad, memang benar Nabi Muhammad memberi izin perempuan untuk keluar rumah menuju ke masjid. Oke. Tapi ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, nah, ada perbuatan perempuan di zamannya Sayyidah Aisyah setelah Nabi Muhammad wafat ya. Itu ada pergeseran atau ada perbuatan yang nggak layak zaman dulu. Maka dari itu Sayyidah Aisyah mengatakan apa? Lau aliman Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsatin nisa'u ba'dahu la mana'ahunna minal khuruj. Kalau seandainya Nabi Muhammad faham apa yang dilakukan perempuan zaman sekarang, maka pasti Nabi Muhammad akan melarang perempuan-perempuan keluar rumah. Sakbiro sih fitnah zaman dulu. Seberapa sih perempuan-perempuan zaman dulu itu bisa memunculkan fitnah itu seberapa? Enggak seberapa. Cuma bagaimana? Pergeseran sedikit aja di zamannya Sayyidah Aisyah. Itu Sayyidah Aisyah sampai berandai-andai. Loh, koyok ngene wedok-wedok rek. Ya Allah, kalau seandainya Nabi Muhammad faham, mereka semua bakal dicegah oleh Nabi Muhammad SAW untuk keluar rumah menuju masjid. Artinya, apalagi zaman sekarang? Apalagi zaman sekarang? Bukan lagi dicegah, diharamkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Fitnah dan mudaratnya benar-benar ada dan terjadi. Faham ya? Maka dari itu bagi Anda takmir, ustadz, adalah
Jangan Anda sok toleransi, sok-sokan begini, akhirnya Anda nabrak syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kasih edukasi umat untuk cepat mendapatkan ridhonya Allah dengan cara manut dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, dengan apa yang diandai-andai oleh Sayyidah Aisyah, biar perempuan-perempuan muslimat zaman sekarang selamat daripada fitnah. Tujuannya kepingin cari ridhonya Allah, ternyata nabrak syariat, bukan dapat ridho, justru dapat laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hati-hati ya, hati-hati.